Halo teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Di video kali ini saya akan berbagi ataupun memberikan informasi kepada teman-teman trader semua. Nah, pada kesempatan kali ini tetap saya akan membahas seputar trading forex online, yaitu masih membahas tentang analisa teknikal ya. Nah, analisa teknikal yang saya akan bahas di sini adalah formasi doji candlestick. Untuk teman-teman yang baru melihat video saya, jangan lupa ya subscribe channel saya, dan teman-teman pastikan melihat video ini sampai tuntas karena ada informasi-informasi penting yang dapat teman-teman gunakan nanti untuk memperbaiki trading teman-teman di setiap harinya, dan mungkin akan menambahkan keyakinan kepada teman-teman bahwa pola-pola trading itu bisa kita gunakan untuk mencari profit secara baik ya, ataupun secara maksimal. Oke, langsung saja. Pertama-tama seperti biasanya kita buka terlebih dahulu teman-teman MetaTrader yang ada di komputer kita ataupun di komputer teman-teman, bisa menggunakan laptop juga teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul MetaTrader kita pastikan dulu akun ini sudah akun untuk latihan ya teman-teman. Di sini saya cek koneksi statusnya ini sudah menunjukkan angka ya, berarti MetaTrader saya ini sudah connect. Lalu saya cek, saya akan cari koneksi yang paling cepat. Di sini ada 226, ada 229, 231, 232. Saya pakai yang 226. Nanti sesuaikan sendiri dengan MetaTrader teman-teman ya, yang ada di komputer ataupun laptop teman-teman. Bisa dengan klik saja di bagian sinyal. Karena data ini juga mempercepat saat kita nanti bertransaksi. Kemudian kita cek di bagian akun. Di sini akun sudah menggunakan akun belajar trading, berarti ini bisa untuk kita lakukan pelatihan ya, ataupun kita bisa mempraktekkan. Oke, langsung saja teman-teman, yaitu membahas tentang formasi doji candlestick. Formasi doji adalah salah satu sinyal trading yang paling nyata ya, yang paling nyata dalam sebuah pola candlestick yang mana sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Dulu itu pernah ada seorang pedagang yang menggunakan candlestick ini ya untuk digunakan memprediksi arah ya sebuah komoditi. Di sini adalah komoditi beras ya. Dulu tepatnya yaitu ada di negara Jepang teman-teman. Hingga kini informasi ini tetap dianggap ya sebagai sinyal trading yang valid dari doji ini, itu sampai saat ini pun masih dianggap menjadi informasi yang valid. Jadi walaupun masa saat ini sudah modern, informasi candlestick ini sebenarnya sudah digunakan ya, sudah digunakan ratusan tahun yang lalu. Doji adalah pola candlestick yang harganya itu memiliki kesamaan antara open dan close-nya, sehingga hampir bisa dikatakan open close-nya itu satu harga ataupun seharga. Atau ada juga doji yang memiliki harga open close itu tipis ataupun sangat-sangat kecil rank-nya ya. Itu juga bisa kita sebut doji. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan doji yang hanya memiliki harga open dan close sama ya, yang hampir sama. Jadi biar terlihat jelas perbedaan doji dengan candle bullish ataupun candle bearish. Formasi ini sering terlihat juga di chart trading ya, terlihat juga di chart trading seperti ini. Itu terlihatnya tidak berdasarkan hanya time frame, satu time frame saja ya, tapi candle doji ini bisa dilihat di semua time frame ya yang ada di MetaTrader kita. Bisa dari time frame monthly, weekly, daily, H4 ini, H4 ya ini, H1, M30, M15, M5 sampai M1 itu bisa kita cari ya, bisa kita cari, bisa ketemukan, bisa kita ketemukan. Nah, kita mulai ya, kita praktekkan, kita mencari candle doji ini dari time frame monthly ya. Ini saya klik time frame monthly. Nah, kita mulai cari. Nah, ini teman-teman ternyata di sini sudah ada ya
warna candle kuning ini kita sebut candle doji. Jadi di sini sudah ada panahnya juga. Ini adalah candle doji ya. Kan saya beri nama. Nah, ini adalah contoh candle doji, teman-teman. Jadi dia memiliki harga open dan close yang menjadi satu ya, ataupun segaris. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui harga open, close, high low, bisa melihat video saya yang lain ya tentang candlestick. Sudah saya buatkan juga penjelasannya di video itu. Teman-teman nanti akan paham ya open itu apa, close itu apa, dan pembentukan candle bullish itu seperti apa, pembentukan candle bearish itu seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita bahas doji ya. Ini contoh doji sudah kita temukan satu. Kita cari lagi teman-teman lah. Ini doji, ini juga ada lagi. Ini termasuk contoh doji teman-teman. Tapi doji ini adalah doji yang memiliki warna merah ya. Kenapa warnanya merah? Berarti ini antara open close-nya memiliki selisih ya, lebih kecil close-nya. Jadi dia memiliki selisih sedikit sekali sehingga hampir mirip garis ya, padahal di sini itu ada selisihnya. Itu juga bisa disebut doji. Jadi doji itu tidak memiliki body yang besar. Seperti ini juga bisa kita sebut doji, teman-teman. Kecil ini warna hijau, ini jadi ada 3 jenis ya. Kalau kita sini saya kasih nama. Jadi di sini ada 3 doji ya. Doji di sini doji warna kuning ini menunjukkan sideways. Doji warna merah menunjukkan sell ya, bearish. Doji warna hijau menunjukkan bullish. Untuk pewarnaan ini sudah saya bahas juga di video saya yang lain, bagaimana cara merubah warna ya, sehingga saat kita mencari doji kita akan dengan mudah menemukannya karena warnanya sudah saya bedakan ya dari warna buy dan sell ya. Jadi ada 3 warna. Nah, di sini ternyata banyak sekali ya doji yang kita bisa temukan. Ini juga bisa kita sebut doji karena kecil. Dipastikan bodinya kecil atau tidak memiliki doji, itu kita bisa sebut doji. Ini ada 2 ya, jejeran di sini. Ada berjejer 2. Nah, di sini juga ada teman-teman, ini juga doji. Di sini ya, ini. Lalu ini juga ada lagi. Ini juga bisa ya, ini disebut doji dengan badan kecil. Ini banyak ya kita temukan di monthly. Lalu kita bisa menemukan juga doji ini di weekly, kita bisa temukan juga. Kita ke yang paling terakhir ya ini. Nah, di sini langsung ketemu ini teman-teman doji. Sini ya, ini ada doji. Ini ada doji lagi. Ini juga bisa ya disebut ya doji ya, walaupun dia bodinya agak besar tapi bisa disebut doji juga, tapi saya akan pilih yang ini. Lalu ini juga saya kasih tanda. Ini juga saya kasih tanda. Ini juga iya doji. Ini juga doji lagi. Ini juga bisa doji. Ini juga doji. Banyak sekali ya teman-teman. Di sini doji yang kita temukan di weekly. Kita lari ke daily. Kita cek bagian grafik terakhir. Nah, di sini juga ada teman-teman dojinya. Ini di sini doji teman-teman warna hijau ya. Lalu di sini ada warna kuning. Ini yang tren bullish, ini sideways. Ini bullish lagi. Ini bullish lagi. Ini juga bisa kita sebut doji, tapi jika teman-teman ragu pastikan yang mepet ya. Harganya itu benar-benar mepet open close-nya ya, ataupun bodinya kecil, lebih panjang dari ekornya lebih panjang daripada bodinya. Lalu ini juga bisa kita sebut doji. Ini banyak ya di daily ini juga ada kita temukan. Kemudian di H4 ya. Kita temukan di H4 apakah ada juga. Di H4 ada juga ini teman-teman. Ini yang terakhir ini doji. Ini. Lalu kita cari lagi. Ini bisa kita sebut yang ini.
yang ini, lalu ada lagi ini teman-teman. Kita sudah temukan yang kuning, kita cari lagi ya yang kuning ya. Kita cari lagi yang kuning. Oh, ini tadi saya hapus. Ini yang kuning. Kita cari lagi yang kuning, ini kuning ya teman-teman. Ini doji kuning. Kita cari lagi doji kuning. Nah, ini ada 2 doji kuning. Jadi teman-teman sambil nanti juga melihat cat juga mempraktekkan ya, dicari lalu dicocokkan saja dengan gambar yang ada di layar teman-teman ataupun di video ini. Nanti teman-teman cocokkan ini doji. Lalu di sini doji lagi. Nah, di H4 pun juga banyak sekali doji ya yang bisa kita temukan. Jadi doji ini bisa terbentuk di cat mana saja, dari cat yang paling kecil M1 ataupun sampai cat yang paling besar Monthly, itu kita bisa mengidentifikasi ataupun kita bisa menemukan dari doji ini teman-teman. Nah, untuk doji tadi kita bagi menjadi 3 ya. Ada doji sideway ataupun doji yang tidak memiliki arah buy ataupun sell, lalu doji bullish, doji bearish. Arti formasi doji itu yaitu adalah formasi yang terbentuk ketika pasar itu sedang dalam kondisi konsolidasi atau ragu-ragu mengenai arah pergerakan harga selanjutnya. Nah, di sini tampak jelas sekali ya sentimen antara bullish dan bearish dalam keadaan yang seimbang. Jadi kalau kita melihat doji seperti ini tadi, ada buy ataupun sell itu yang memiliki ekor panjang seperti ini warna kuning ini, itu menunjukkan sentimen pasar antara buyer dan seller itu saling menunggu ataupun saling menunggu konfirmasi harga ya, harga selanjutnya itu pergerakannya seperti apa. Jadi antara kedua momentum kekuatan ini saling menunggu momentum mana yang akan terkalahkan, maka buyer dan seller ini akan ikut tren tersebut. Nah, doji ini juga mengindikasikan pasar yang sedang berkonsolidasi, apakah akan meneruskan harga atau juga dia bisa berbalik arah tren ya, dari arah tren katakan tren naik menjadi tren turun, ataupun sebaliknya dari tren turun menjadi tren naik. Oleh karena itu, doji dianggap sebagai sinyal konsolidasi, dan untuk mengetahui kepastian arah pergerakan harga selanjutnya itu diperlukan konfirmasi ya dari candlestick yang lainnya setelah doji ini, sehingga kita mengetahui arahan tren pastinya ya, ataukah dia akan berbalik arah terlebih dahulu ataupun dia akan melanjutkan arah ya sesuai dengan arah yang pertama. Itu bisa kita lihat dari konfirmasi candle berikutnya. Formasi doji biasanya terbentuk paling tidak beberapa bar ya setelah harga itu bergerak naik ataupun tren bullish ya, itu dia naik baru dia akan muncul doji. Berarti pasar sudah menunjukkan kelelahan, atau dia bisa dari tren turun lalu dia mulai kelelahan, membentuklah doji ini. Itu juga bisa. Jadi ada 2 cara ya. Jadi ada 2 macam, yaitu dari tren naik atau tren bullish yang lelah maka dia akan membentuk doji, atau dari tren sell ataupun bearish ya, dia akan membentuk doji juga jika sudah lelah. Biasanya harga bergerak sesuai dengan tren sebelumnya ataupun bisa berbalik arah ya. Jadi setelah doji ini muncul ataupun keluar. Jadi kita perlu konfirmasi seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya, kita memerlukan konfirmasi di candle selanjutnya. Jadi formasi doji ini ya tidak selalu mengisyaratkan salah satu arah ya atau acuan naik atau turun ataupun pelanjutan arah ataupun pembalikan, tetapi ini mengisyaratkan bahwa pasar itu lelah ya, mengisyaratkan bahwa pasar itu sedang lelah, dan kita menunggu konfirmasi dari candle berikutnya untuk melanjutkan posisi trading kita.
Nah, umumnya doji ini memiliki beberapa macam ya. Di video kali ini juga akan saya kasih bonusnya kepada teman-teman. Ada 4 macam doji yang bisa kita kenali ya, nanti kita akan cari juga di grafik. Yang pertama adalah doji star ya teman-teman, atau doji star atau doji bintang, lalu doji ekor panjang, kemudian gravestone doji, lalu ada juga yang disebut dragonfly doji. Nah, apa perbedaan doji ini? Itu perbedaannya mari kita cari ya bersama-sama. Saya akan terangkan dari yang pertama. Yang pertama adalah doji star. Doji star itu adalah doji yang berbentuk seperti bintang ya. Kenapa bisa disebut berbentuk seperti bintang? Karena dia memiliki tinggi dan open close yang sama ya. Jadi tingginya sama open close-nya itu sama atau kecil, tidak panjang sama sekali. Di sini dicontohkan pada grafik H4 ini, ada di bagian sini teman-teman, ini ya ada panah ini bisa disebut doji star karena dia ada atas bawah, batangnya kecil atau shadownya kecil, sticknya kecil, bodinya juga kecil. Ini bisa disebut yaitu doji star. Ini ya teman-teman, ini doji star. Nah, kita cari lagi ya doji star. Ini tidak termasuk ya teman-teman, karena ini atas bawah berbeda, ini tidak termasuk. Ini juga tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Nah, ini bisa kita kategorikan doji star. Yang ini ya, saya kasih tanda panah. Ini bisa masuk, masih masuk. Ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk teman-teman. Ini tidak, ini tidak. Ini tidak. Ini juga bukan ya. Ini juga bukan. Ini bukan. Jadi doji star ini usahakan benar-benar stick atas ataupun shadow atas, stick bawah ataupun shadow bawahnya benar-benar kecil ya. Benar-benar kecil ataupun pendek. Kita cari lagi. Nah, ini seperti ini masuk teman-teman, kecil ya. Kita cari lagi, apakah masih ada? Ini tidak masuk ya, ini kurang kecil yang atas. Oke, itu tadi yang pasti teman-teman cari stick atas, stick bawah, sama harga open close-nya ini seperti gambar ini ya. Jadi dia memiliki open close yang sama, stick atas stick bawahnya pendek. Oke, itu tadi doji star. Kemudian ada doji ekor panjang ya. Jadi doji ini memiliki ekor atas, ekor bawah panjang ya. Kita cari contohnya. Nah, ini teman-teman, ini masuk ya. Oh, ini bukan masuk, ini bukan. Karena tadi doji ekor panjang itu punya ekor atas panjang ya. Ini ekor atasnya cuman kecil, ini tidak masuk. Kita cari. Nah, ini teman-teman, ini masuk ya. Saya matikan dulu ini. Tadi sudah ketemu tadi di mana? Nah, ini masuk teman-teman, ini termasuk ekor panjang ya. Dia memiliki ekor yang panjang. Ini ekornya panjang atas bawah, ini masuk doji ekor panjang, ini juga masuk. Ini ya, ini teman-teman masuk juga, ini doji ekor panjang. Jadi kalau doji ekor panjang ini ekor atas ataupun ekor bawahnya panjang ya. Jadi memiliki shadow atas, shadow bawah yang panjang. Kalau yang tadi star tadi tidak memiliki ekor panjang, tidak memiliki shadow panjang. Ini star ya, ini masuk star. Yang ini. Ini star. Ini bukan ya, karena yang bawah pendek.
Ini juga bukan ya, karena yang bawah pendek ini. Ini juga bukan, ini juga bisa teman-teman, ini disebut ekor atas bawah panjang. Ini ya, ini juga bisa kita sebut ekor atas bawah panjang. Satu lagi ya, ini ya. Saya kasih tanda. Nih. Nah, di H4 juga ada ya untuk doji berekor panjang ini. Lanjut kita mencari yang berikutnya yaitu gravestone doji ya. Gravestone doji, oke. Oke, kita cari. Jadi kalau gravestone ini memiliki ekor atas yang panjang, sedangkan ekor bawahnya itu tidak ada ataupun kecil sekali. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ekor atas panjang itu nanti teman-teman mulai lihat kalau ekornya atas panjang kita bisa sebut gravestone. Nah, ini seperti ini termasuk teman-teman, ini termasuk gravestone, tapi lebih bagus lagi kalau dia memiliki ekor yang bawah ini sangat pendek ya. Ini juga bisa masuk ya kategorinya gravestone juga. Ini teman-teman, ini masuk juga ini kategori gravestone. Ini seperti ini gravestone. Nah, ini doji ekor panjang ya yang tadi sebelumnya. Ini gravestone masuk juga, tapi ini alangkah baiknya pilih yang paling pendek ya, ekor bawahnya. Ini masuk gravestone. Ini tidak, bukan ini. Tidak masuk ya tadi ya. Usahakan ekor yang paling bawah itu pendek ataupun tidak memiliki ekor sama sekali. Nah, ini teman-teman, ini gravestone juga. Ini ya. Ini termasuk gravestone. Ini star ya, doji star ini gravestone, ini star. Kita cari lagi ya, satu lagi. Apakah masih menemukan ya untuk gravestone? Nah, ini teman-teman kita masih menemukan ya gravestone. Oke, itu tadi ya, gravestone itu memiliki ekor atas yang panjang sehingga teman-teman bisa memastikan ya itu ekornya panjang yang atas, jangan atas bawah. Kalau atas bawah tadi doji berekor panjang atau memiliki kaki panjang atau shadow panjang. Kalau yang star tadi tidak memiliki stick ataupun shadow yang panjang, pendek-pendek ya sticknya. Oke, kita lanjutkan, kita mencari doji dragonfly ya. Kita mencari dragonfly doji. Dragonfly doji mulai kita cari ya di H4 ini apakah ada. Jadi kalau tadi gravestone adalah ekor atas yang panjang, untuk dragonfly ini yang bawah ya teman-teman. Untuk ekor bawahnya yang panjang. Nah, ini teman-teman, ini masuk ya. Dia punya ekor bawah panjang, ini termasuk dragonfly. Kita cari lagi dragonfly doji. Ini doji star ya, ini kayak gini. Ini doji star juga. Gravestone tadi. Gravestone. Ini kaki panjang ya, long leg doji. Long leg doji, gravestone. Nah, ini teman-teman kita menemukan dragonfly ya, dragonfly doji ini. Jadi kalau kita bisa menyebut juga doji capung ya ini ya. Jadi modelnya kayak capung. Ini ada sayapnya, ada ekornya ya. Jadi doji capung. Kita cari lagi doji capung ya. Nah, ini gravestone ya, ini gravestone.
atau kalau bahasa kita batu nisan ya, gravestone itu seperti batu nisan ini ya, seperti ini gravestone. Kita cari doji capung ya, atau dragonfly. Apakah masih ada? Usahakan kalau doji dragonfly itu memiliki ekor atas yang pendek ya teman-teman. Jadi ekor bawah yang panjang sekali tidak apa-apa, yang atas itu pendek. Ekor bawahnya kalau bisa usahakan yang panjang, ekor atasnya yang pendek. Kita belum menemukan sejauh ini. Ini sambil teman-teman juga mencari ya di grafik teman-teman. Jika menemukan, teman-teman bisa tandai, lalu boleh teman-teman komentar di kolom komentar ya. Ini ya, ini ketemu juga, ini lagi ada ekor bawah panjang, ekor atasnya kecil ya. Oke, kita cari satu kali lagi ya sebelum kita tutup video pada kesempatan kali ini. Kita cari yang paling panjang ekornya teman-teman. Kita cari ekornya yang paling panjang. Sejauh ini belum ketemu ya untuk doji yang ekor panjang ini, ekor bawah panjang. Untuk di grafik saya biasanya langsung akan terlihat jika warnanya kuning itu sudah menandakan doji, jadi kita tinggal mencari warnanya saja teman-teman. Jika warna kuning kita bisa amati. Ini bukan ya, ini ya kayak gini, ini bukan karena ini ekornya atas juga ada ini. Harusnya ekornya atas itu tidak ada ataupun kecil sekali. Nah seperti ini teman-teman, ini juga bisa disebut ya dragonfly ya. Cuman ini ekornya masih ada, tapi ini juga sama dengan dragonfly, dia memiliki kecenderungan akan naik ya, akan tren akan naik ya, seperti ini. Ini seperti ini ya. Oke, kita tapi belum menemukan yang ekornya sangat panjang di grafik ya, kita belum menemukan. Itu tadi adanya yang memiliki ekor atas juga, yang benar-benar memiliki ekor bawah saja. Coba kita cari. Biasanya dragonfly ini bertempat di setelah tren turun ya, biasanya dia sering ada di setelah tren turun panjang lalu dia muncul ya. Oke, kita coba naikkan time frame-nya teman-teman. Kita naikkan ke daily, apakah di daily ini ada? Nah, di sini ada teman-teman, ini termasuk dragonfly juga, ternyata ada ya. Ini juga kita bisa sebut dragonfly teman-teman karena ekornya ini sudah panjang, lalu di sini ada kepala kecil ya, ini kepala kecil, ini ada sayapnya. Usahakan pilih yang dia memiliki kepala paling kecil ataupun tidak memiliki kepala sama sekali, ataupun ekor atasnya tidak ada sama sekali. Oke, itu tadi dragonfly doji. Jadi kalau kita ulang, tadi ada doji star, yaitu doji sideway, doji berekor panjang itu juga doji sideway, gravestone doji itu untuk doji pembalikan sel ya, pembalikan sel, jadi trend sel dibalik menjadi trend buy, itu pasti muncul doji gravestone. Lalu ada dragonfly doji, itu berada di posisi bawah biasanya setelah downtrend, itu untuk pembalikan arah naik. Oke, itu tadi ya teman-teman yang bisa saya jelaskan, bisa saya sampaikan kepada teman-teman
Apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan teman-teman ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian video dari saya, salam profit konsisten.